Seseorang menyembelih hewan, semisal kambing, tujuannya untuk dimakan, itu bukan berkurban, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudhakara wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasala tamasuk bi kitabillahi was sunnati wad du'a ila al huda wad dalatal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun ay hada faslun, bermula ini faslun ialah fasal. Kedudukan faslun menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Hada faslun fi ahkamil udhiyati, di dalam menjelaskan hukum-hukum berkurban. Maksudnya kekauniha, seperti keberadaannya udhiyah, sunnatan ialah sunnah, muakkadatan yang dikukuhkan, sunnatan dibaca nasab karena menjadi khobarnya, karena kita tahu amalnya karena yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar, hanya menjadi isinya, sunnatan menjadi khobarnya dibaca nasab. Sebagaimana dalilnya dalam kitab Alfiyah, tarfa'u kanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Jadi hukum berkurban ini sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kama seperti keterangan sayati yang akan datang apa? Fi qouli, di dalam ucapannya musannif, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, yaitu perkataan wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Wal udhiyatu bermula berkurban, sunnatun ialah sunnah, muakkadatun yang dikukuhkan. Jadi hukum berkurban ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Wahia bermula lafal udhiyah mustaqatun diambil minad dohwati, dari masdar dohwatun. Jadi lafal udhiyatun ini diambil dari masdar dohwatun. Sumiyat dinamakan awal udhiyah bismin dengan sebuah nama, mustaqin yang diambil mimma dari sesuatu, ustuqa yang diambil minhu dari ma. Apa ismu awali waktinya, nama awal waktu berkurban. Wahwa bermula awal waktinya ad-duha ialah duha. Maksudnya lafal udhiyatun ini berasal atau diambil dari masdar dohotun. Dinamakan dengan demikian karena diambil dari nama awal waktu penyembelihannya, yaitu waktu duha. Jadi kenapa dinamakan udhiyatun? Karena awal waktu berkurban adalah waktu duha. Wal aslu bermula dalil fiha, di dalam udhiyah, qauluhu ialah firman Allah Ta'ala alaihi Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah oleh kalian, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, berkurbanlah. Di sini perintahnya sangat umum. Sholatlah kalian karena Tuhan kalian dan berkurbannya. Sholat yang dimaksud apa? Maksudnya sholli, sholatlah kamu, sholat al-aidi, akan sholat id, wanhar, dan berkurbanlah, al-udhiyata, akan berkurban. Binaan karena melandaskan ala azharil aqwali, atas pendapat-pendapat yang masyhur, annal murada, bahwasa yang dimaksud bisolati, dengan salat, salatul idi, salat id, dibaca nasab menjadi khobarnya ana, karena amalnya adalah kebalikan dari kana, berarti amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, isimnya ana dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa, sebagaimana dalilnya di dalam kitab Alfiyah, li inna anna laita lakinna la al ka'nak sumalak lakana min amal. Jadi amalnya inna atau anak kebalikan dari
kana, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa bin nahri, dan yang dimaksud dari an-nahr dzabul udhiyati, penyembelihan hewan kurban. Dalil pertama kenapa disyariatkan berkurban adalah firman Allah Ta'ala, sholli li rabbika wanhar, sholatlah kalian karena Tuhan kalian dan berkurbanlah. Jadi perintahnya masih sangat umum, sholatlah. Ya, sholat apa yang dimaksud di sini dijelaskan. Menurut pendapat-pendapat yang masyhur, sholat yang dimaksud dalam ayat ini adalah sholat id atau sholat idul adha. Sedangkan maksudnya wanhar di sini adalah penyembelihan hewan kurban. Ini menurut pendapat-pendapat yang masyhur. Kemungkinan masih ada pendapat yang lain. Dalil kedua, kenapa disyariatkan berkurban? Wa khabaru Tirmidzi, dan hadis riwayat Imam Tirmidzi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, dibaca fathah karena dia isim ghairun sharif. Sebab isim ghairun sharifnya adalah karena nama dan karena taknis. Dalilnya dalam kitab Alfiyah, kalamu annasun biha mutlakon wa syartul man'il arika nuhur tako. Jadi alasan dia ghairun sharif karena dia nama dan taknis, dibaca fathah karena isim ghairun sharif ketika jar dibaca fathah, sebagaimana dalam kitab Alfiyah, wa jurra bil fathati malam yang sharif malam daf aw yakub bada al-radif. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiya semoga meridhoi siapa Allah, anha kepada Sayyidah Aisyah, anna nabiyya, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ialah bersabda, khabarnya anak, qala ialah bersabda siapa Nabi, ma'amila tidak ada amal siapa ibnu Adam, Nabi keturunan Nabi Adam, yaitu manusia, Yauman nahri, pada hari raya Idul Adha, min amalin, dari suatu amal, ahabba yang lebih dicintai ilallahi oleh Allah Ta'ala, halimalun min iraqati dami, dari mengalirkan darah atau berkurban. Inna, sesungguhnya udhiyah la ta'ti, obarnya ialah niscaya akan datang apa kurban, yaumal kiamati, pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya udhiyah, wa adlafiyah, dan kuku-kukunya udhiyah, wa inna dama, karena sesungguhnya darah, la yaqa'u, ialah terjatuh apa dam, minallahi, dari Allah, bimakanin, di suatu tempat, qabla ayaqa'a, sebelum terjatuh apa dam, minal ardi, dari bumi, fatatibu, maka bersihkanlah oleh kalian dia dengan unyat nafsan, akan jiwa-jiwa. Ai, maknanya faltatib, maka hendaklah merasa senang dia dengan unyat, dia dengan unyat apa nufusukum, jiwa-jiwa kalian, au faf'alu, atau lakukanlah oleh kalian, akan anti binafsin, dengan kerelaan jiwa. Dalil kedua disyariatkan berkurban, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal manusia di hari raya Idul Adha, ya, daripada amal yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu berkurban. Karena kelak di hari kiamat, dengan orang itu berkurban, akan datanglah tanduk-tanduk dan kukunya, dan sesungguhnya darah itu telah sampai di sisi Allah di suatu tempat sebelum darah itu terjatuh ke tanah. Maka bersihkanlah kalian jiwa-jiwa kalian dengan berkurban. Jadi hadis kedua ini maksudnya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha adalah berkurban. Karena sebelum darah itu terjatuh di tanah, pahalanya itu sudah sampai kepada Allah. Wa khabaru muslimin, dan hadis riwayat Imam Muslim an Anasin, dari sahabat Anas
Radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhai siapa Allah anhu dari sahabat Anas. Qala berkata siapa sahabat Anas, dhaha menyembelih siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabasaini dengan dua kambing kibas, amlahaini yang putih keduanya, qaraini yang bertanduk keduanya. Zabaha menyembelih siapa Nabi huma kepada kabsaini biyadihi dengan tangannya Nabi al-karimati yang mulia. Di karimati mu'annas karena yadun adalah mu'annas majasi karena maka sifatnya mu'annas. Wasama dan mengucapkan basmalah siapa Nabi. Wa kabbaro dan bertakbir siapa Nabi. Wa waddu'a dan meletakkan siapa Nabi rijlahu akan kakinya Nabi al-mubarakati yang diberkahi ala sufahima atas lehernya kabsaini. Wa makna amlahain bermula maknanya lafaz amlaini abyadani ialah putih keduanya, awil ladani atau dua hewan, bayaduhuma bermula putih keduanya, aksaru ialah lebih banyak, min sawadihima dari hitam keduanya, li'annal amlah karena sesungguhnya lafaz amlah bila dikatakan apa amlah, al abyadu ialah khobarnya amlah, al abyadu ialah berwarna putih, al khalis yang murni. Wakila dan dikatakan apa al-amlahu alladhi hewan bayaduhu bermula putihnya amlah aksaru ialah lebih banyak min sawadi daripada hitamnya. Wakila dikatakan ghairu dalika selain al-abyad al-khalis ila akhir. Dalil ketiga disyariatkannya berkurban adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan dua kambing kibas yang berwarna putih keduanya dan bertanduk keduanya. Beliau menyembelih sendiri dengan tangannya yang mulia sambil mengucapkan basmalah dan bertakbir dan meletakkan kakinya yang diberkahi di atas leher dua kambing kibas tersebut. Makna amlah ini yang pertama adalah yaitu dua hewan yang putih keduanya atau warna putihnya lebih dominan daripada hitamnya. Karena amlah ini ada beberapa pendapat. Amlahun ini makna pertama putih murni, yang kedua warna putihnya lebih dominan daripada hitamnya atau yang lainnya. Wa awalu tolabiha bermula awal diperintahkannya udhiyah karena maka ada apa awalu tolabiha bisanati di dalam tahun asaniyati yang kedua minal hijrati dari hijrah. Jadi awal disyariatkannya berkurban yaitu tahun kedua hijriah. Kalau bermula perkataannya musnad atau syahid bidhamil hamzati fil asyhari, bidhamil hamzati dengan bidhammah hamzahnya fil asyhari pendapat yang masyhur. Wa tuksaru dan terkadang dibaca kasrah apa al hamzatu hamzah bigol azari di dalam selain pendapat yang masyhur. Kata udhiyah menurut pendapat yang masyhur ini dibaca dhammah. Jadi udhiyatun, ada juga yang membaca idhiyatun menurut pendapat yang tidak masyhur. Wal ya'u bermula hurufnya fihima di dalam bidhamil hamzah tuksar al hamzah. Haffafatun dibaca ringan, maksudnya tanpa ditasjid. Al musaddadatun dengan ditasjid. Wajam'uha bermula jamaknya lafal udhiyah mukhaffafatun al musaddadatun. Ina'idin ketika mukhaffafatun wa musaddadatun. Adhahiyu lafal adhahiyu ditasydidil ya'i dengan mentasydid ya-nya. Adhahiyu wa tasfifiyah dengan meringankan ya-nya. Adhahiyu. Jadi lafal udhiyatun ini ya-nya boleh ditasydid, boleh enggak? Berarti membacanya udhiyatun yang tidak ditasydid. Yang ditasydid
idhiyatun yaknya distajid, atau idhiyatun yang hamzanya dikasrah yaknya tanpa jid, atau idhiyatun yaknya dikasrah yaknya bertajid. Ketika idhiyatun udhiyatun ini jamaknya adalah adhahiyu yaknya distajid atau tidak adhahiyu. Wa yuqalu dan dikatakan apa dhahiyatun bifat dodi dengan di fathah dotnya, wa kasriha dan di kasrah dotnya. Jadi bisa dibaca dhahiyatun atau dihiyatun. Wa jam'uha bermula jamaknya dhahiyatun atau dihiyatun. Dhahaya lafal dhahya katiyatun kasnya i'rab binaya. Seperti lafal atiyatun wa atoya dan jamaknya atoya. Jadi dhahiyatun bisa dibaca dhahiyatun, bisa dibaca dihiyatun, jamaknya dhahaya. Wa yuqalu dan dikatakan aidon juga idhatun boleh, adhatun boleh, bitfatil hamzati dengan fathah hamzahnya, wa kasriyah dan dikasrah hamzahnya. Adhatun boleh, idhatun boleh. Wa jam'uha bermula jamaknya lafal idhatun, Allah adhan lafal adhan ditanwini dengan ditanwin. Adhatun atau idhatun jamaknya adhan. Ka'artotin seperti lafal artotun, wa arton dan jamaknya arton. Fahali maka bermula luhut-luhut yang telah dijelaskan samani lugatin ada 8. Jadi bahasa Arabnya berkurban atau hewan kurban ada 8. Yang pertama udhiyatun atau udhiyatun. Yang ketiga idhiyatun atau idhiyatun. Yang kelima dohiyatun. Yang keenam dihiyatun. Yang ketujuh idhatun. Yang kedelapan adhatun. Jadi lugatnya dialek untuk lafal kurban ini ada 8. Kalau berkata yang musnad wa bermula udhiyah, maksudnya al udhiyatul lafal udhiyah. Wa qalu bermula udhiyah. Maaf. Wa qalu bermula ucapan musnad atau syarif. Ismun lima yudba'u minan na'ami. Ismun ialah sebuah nama lima terhadap sesuatu yudba'u yang disembelih apa? Bayanya minan na'ami dari hewan ternak. Maknanya allazi bermula ya bermula Allah al-ibnu unta wal baqaru sapi wal ghanamu dan kambing. Fasyartul udhiyati bermula syaratnya hewan kurban antakuna ialah ada apa udhiyah minan na'ami dari hewan kurban alladhiya bermula adapun udhiyah hanya salah satu ialah 3 ini. Dikali berdasarkan firman Allah Ta'ala halimaluhur walikulli umatin dan bagi setiap umat ja'alna kami menjadikan mensakan akan suatu ibadah lihat guru supaya mengingat supaya menyebut siapa mereka ismallahi akan nama Allah alama atas sesuatu rozako yang telah merizkikan siapa lahum kepada umat min bahimatil an'ami dari hewan ternak. Jadi bermula udhiyah adalah lafal udhiyah adalah nama dari suatu hewan ternak. Jadi udhiyah ini hewan ternak yaitu berupa unta dengan sapi dan kambing. Syaratnya udhiyah ini harus 3 hewan tersebut, unta, sapi, kambing, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan bagi setiap umat kami telah menjadikan ibadah supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang dirizkikan kepada mereka, itu berupa hewan ternak. Wali anna tadhiyata karena sesungguhnya pekerjaan berkurban ibadatun ialah ibadah. Tata'allaqu yang bergantung apa ibadah bil hayawani dengan hewan. Fahtasod maka khusus apa tadhiyah bin na'ami dengan hewan ternak. Kazakati seperti zakat. Fa inna maka sesungguhnya
Tadhiyah ibadatun ialah ibadah. Tata'allaqu yang bergantung apa ibadah bil hayawani dengan hewan. Fahtasab maka dikhususkan apa tadhiyah bin na'ami dengan hewan ternak. Jadi pekerjaan berkurban adalah suatu ibadah yang bergantung pada hewan. Maka hewan yang menjadi tertentu sebagaimana zakat. Karena dia adalah ibadah yang khusus berkaitan dengan hewan, hanya berkaitan dengan hewan, maka hewannya pun khusus, yaitu hewan ternak, sapi, unta, kambing. Wa an Ibni Abbasin, dan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa bahwasanya sya'an yakfi ialah cukup apa dami mengalirkan darah walau min dajajatin walaupun dari seekor ayam wazin atau bebek angsa. Jadi menurut madhabnya Ibnu Abbas, kalau orang fakir nggak punya, benar-benar nggak punya, berkurban boleh dengan ayam atau angsa atau bebek. Kama sebagaimana keterangan kola yang berkata kepada siapa Al-Maidaniyu, Imam Al-Maidani. Wakana dan ada siapa syekhuna guru kami rahimahullahu ya'muru memerintahkan siapa syekhuna al-faqira akan orang fakir bitaklidi dengan taklid kepada Ibnu Abbas. Wa yaqisu dan menyamakan siapa syekhuna alal udhiyati atas udhiyah berkurban al-aqiqata akan aqiqah. Wa yaqulu dan berkata siapa syekhuna liman kepada orang ulida yang melahirkan lalu baginya apa ulida yang dilahirkan lalu bagi mauludun bayi atau berakikatlah bidikani dengan seekor ayam ala madhab Ibni Abbasin atas madhabnya Ibnu Abbas. Jadi menurut Syekhuna, orang yang fakir, orang yang benar-benar tidak mampu untuk membeli kambing itu boleh berkurban dengan mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas, boleh dengan ayam atau angsa. Begitu juga Syekhuna ini menyamakan berkurban dengan akikah. Berarti kalau akikah nggak mampu, benar-benar nggak mampu, boleh dengan ayam atau angsa. Begitu juga ya beliau berkata kepada orang yang baru punya anak, akikahkanlah dengan seekor ayam dengan mengikuti madhabnya Ibnu Abbas. Waqalu berkatanya musnad yawma idin nahri dawu yawma idin nari maksudnya ba'da tulu'i syamsi sesudah terbitnya matahari wa mudi qadri rakaataini dan terlewatkannya seukuran 2 rakaat wa khutbataini dan 2 khutbah khafifataini yang ringan kedua sama seperti keterangan saya yang akan datang apa pelaksanaan kurban dimulai dari setelah terbitnya matahari Idul Adha dan terlewatkannya seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Wa qalu berkata ayam muslim wa ayamit tasriqi dawla fal wa ayamit tasriqi ay bilayaliha maksudnya dengan malam-malamnya yang mutasrik. Wa in kana meskipun ada abad penyembelihan fiha di dalam bilayaliha makruhan khabarnya kana ialah makruh. Jadi kemudian dimulai dari hari raya Idul Adha sampai pada hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah beserta malamnya. Kalau orang menyembelih kurban di malam hari itu hukumnya makruh. Wa ibaru syai dan ibaratnya Syekh Al-Khatimi Syekh Khatib Asy-Syirbini. Kalau tidak salah ini Syekh Khatib Asy-Syirbini pengarang kitab Al-Iqn. Min yaumil idi ila yaumit tasriki di dalam kitab Al-Iqna redaksinya adalah waktu berkurban dari mulai hari raya Idul Adha sampai akhir yaumut tasyrik yaitu 11 13 11 12 13 Dzulhijjah. Lewat dari itu tidak dinamakan kurban kalau itu kurban sunnah. Tapi kalau kurban ini kurban wajib maka tetap harus disembelih cuma statusnya bodoh. Pada maka masuk di ibarati di dalam ibaratnya Syekh Khatib Asy-Syirbini apa al-layali malam-malamnya. Jadi malamnya termasuk. Cuma kalau menyembelih di malam hari hukumnya ini makruh. Wa qalu berkata ayat muslim taqarruban ila Allah taala. Ay maknanya ala wajib taqarrubi atas dasar mendekatkan diri ilallahi kepada Allah Ta'ala halimalu. Jadi
Orang ini dikatakan berkurban kalau niatnya ini takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa kharaja, dan keluar bidalika dengan takarub ilallah. Apa masa sesuatu yadba'u menyembelih kepada siapa syahsu seseorang li akli untuk dimakan. Al jazaru atau tukang begal lil bai untuk dijual. Kalau seseorang menyembelih hewan, semisal kambing, tujuannya untuk dimakan, atau tukang jagal menyembelih tujuannya untuk dijual, itu bukan berkurban, tapi penyembelihan biasa. Walhasilu, kesimpulannya, annal quluda, saya batasan berkurban, salah satu ialah tiga. Dikatakan berkurban ketika memenuhi tiga syarat ini. Al awalu, bermula yang awal. Qaluha, ialah keberadaannya kurban minan na'ami, dari hewan ternak. Asani, bermula yang kedua. Qaluha, ialah bermula udhiyah fi yaumil idi, di dalam hari raya Idul Adha, wa ayyamit tasrik, dan hari-hari tasrik, wa yaliha, dan malam-malamnya yaumit tasrik. Asalisu, bermula yang ketiga. Qaluha, bermula adanya udhiyah takarruban, ialah mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah Ta'ala halim. Tiga syarat ini menjadi seseorang ini dikatakan berkurban. Pertama, harus berupa hewan ternak. Berarti kalau tidak hewan ternak, maka belum dikatakan berkurban. Yang kedua, ini dilakukan dimulai dari hari raya Idul Adha sampai Yaum Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian niatnya harus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niatnya hanya untuk dimakan atau dijual, maka tidak dinamakan berkurban. Wallahu a'lam bishawab.